Ini ada cerita yang saya bawa tentang Imam Haris ini. Tulisannya kecil-kecil ya, saya ceritakan saja. Jadi suatu ketika beliau ini ketemu dengan ponakannya yang kita bahas minggu depan, Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, terus sama Imam Junaid diundang. Mari paman, mari syekh datang, tak undang makan-makan. Kalau ada makanan, kelihatannya sampean sedang lapar. Oh ya, sudah, ayo. Diajaklah oleh Imam Junaid ke tempatnya. Kebetulan di tempatnya Imam Junaid barusan sebelumnya ada pesta pernikahan. Jadi masih ada sisa-sisa makanan dari malam sebelumnya. Karena disuguh oleh ponakannya, dihormati untuk makan, ya beliau makan. Tapi begitu mau ngambil makanan, ini tangannya kaku. Tidak bisa meraih makanan. Dipaksa-paksa akhirnya bisa. Terus dimasukkan mulut. Tapi begitu mau dikunyah, mulutnya juga kaku. Dipaksa ditelan. Tapi begitu ditelan, muntah. Jadi itu diantara karomahnya Imam Haris al-Muhasibi. Ketika ditanya, Syekh, kemarin sampean waktu saya suguh kok seperti itu. Tangannya kejang, kaku, mulutnya tidak bisa mengunyah, kemudian begitu masuk tenggorokan langsung keluar lagi muntah. Ya, kamu makanan yang kamu suguhkan kemarin dari mana? Oh, itu sisa-sisa dari acara pernikahan kemarin. Kamu yakin tidak dengan sumbernya? Saya tidak tahu, saya. Yes, pokoknya ono panganan enak ya tak suguhke wae wong ada tamu orang besar. Nah, itulah situasiku. Jadi beliau ini karena saking waroknya, dia dapat karomah, tidak mungkin barang yang tidak jelas masuk ke perutnya. Bukan berarti yang disuguhkan tadi haram loh. Tapi karena tidak jelas sumbernya. Jadi yang tidak jelas saja terhalang untuk masuk. Padahal mungkin ya halal loh, ya makanannya sendiri di rumah tadi malam. Tapi karena sumbernya masih belum bisa dipastikan, makanan itu tidak bisa masuk. Nah, terus Imam Junaid, oh kalau rumusnya begitu, ayo saya ke rumah saya lagi. Baru disukul dengan roti yang sudah keras. Nah itu malah seneng, bisa masuk. Kalau nyugui saya yang kayak gini, yang sumbernya jelas meskipun hanya roti yang keras. Nah itu buahnya zuhud dan warok yang sudah mendarah daging. Kalau kita mungkin kebalikannya ya, begitu ada roti yang keras itu, wah tanganmu kaku, sudah tidak bisa. Tidak bisa masuk ini roti apa-apa ini. Begitu masuk langsung muntah. Kalau kita masih kebalikannya. Kalau Imam Haris malah yang enak-enak yang muntah. Oke. Nah, ini pembahasannya tentang cinta ilahiyah. Kalau tentang cinta ilahiyah, cinta pada Allah itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama adalah mencintainya karena segala karunia dan nikmatnya. Ini juga jenisnya cinta, tapi cinta level pertama. Kamu dapat nikmat, kamu dapat karunia, kemudian kamu berterima kasih. Jadi cinta yang karena terima kasih. Belum sejati, tapi juga sudah termasuk jenisnya cinta. Yang kedua, cinta karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini cinta karena kewajiban. Wah, saya harus cinta ini sama Allah karena Allah Tuhanku, Allah adalah segalanya. Ini kewajiban. Kalau di waktu kita ngomong tentang mahabbah itu jenis cinta yang sebenarnya kekurangan passion. Jadi belum ada rasanya, tapi juga jenis cinta. Jenis cinta level 2. Ada jenis cinta level 3, yaitu cinta karena memang Allah lah yang berhak dicintai. Jadi bukan karena apa-apa, ya karena Allahnya, karena engkau.
Ini persis seperti syairnya Robiah Adawiyah. Jadi aku mencintaimu tidak karena apa-apa, karena engkau saja. Kalau yang kedua karena kewajiban. Wah, saya muslim yang baik, ya memang kewajibanku untuk melaksanakan perintahnya dan mencintainya. Kalau yang pertama ini kayak terima kasih. Oh, ini boleh kamu pakai teorinya untuk dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita susah membedakan antara terima kasih dan cinta. Wah, jasamu sangat banyak, ini tidak mungkin aku tidak cinta padamu. Sudah terlanjur ditraktir, sudah terlanjur antar jemput, sudah terlanjur. Itu mungkin rasa terima kasih, sebenarnya bukan cinta. Atau kewajiban. Wah, kita sudah terlanjur tunangan ini, sudah terlanjur menikah ini. Mau nggak mau harus cinta kan? Itu kewajiban. Tidak ada passionnya, hanya kewajiban saja. Ada yang ketiga karena memang engkau, bukan alasan macam-macam, ya hanya engkau saja. Cinta sama Allah juga begitu, ada level-levelnya. Bukan terima kasih, bukan kewajiban, tapi hanya karena engkau saja. Tapi terima kasih pun ya tidak apa-apa, itu satu step menuju cinta yang sejati. Kewajiban juga tidak apa-apa, satu step menuju cinta yang sejati. Itulah cinta ilahiyah. Ini tentang khauf dan roja. Kesedihan. Kesedihan hidup kita juga ada levelnya ternyata. Kalau tadi cinta mungkin ini patah hati. Ada yang patah hati enggak di sini? Oke. Orang yang sering patah hati itu biasanya temennya banyak. Loh iya kan, dia nembak terus ditolak, kita temenan aja ya. Oh, tambah teman. Ya. Jadi biasanya kan itu enggak apa-apa, pokoknya cirinya patah hati itu. Oke. Nah, rasa sedih. Kenapa orang sedih? Kenapa orang patah hati? Yang pertama biasanya, ini level pertama, karena hilangnya sesuatu yang sangat disenangi. Di level pertama. Ada level kedua. Sedih itu karena khawatir yang akan terjadi besok. Kalau yang pertama karena kehilangan, yang kedua karena kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, rasa sedih karena merindukan yang didambakan bisa tercapai, ternyata tidak tercapai. Ini yang patah hati tadi. Dan yang keempat, rasa sedih karena mengingat betapa kita sudah banyak menyimpang dari jalan ilaihi roji'un. Nah, manusia hidup pasti punya kesedihan-kesedihan. Coba diperhatikan mana yang kesedihan yang sering mengganggu dalam hidup kita. Katanya Imam Haris Al-Muhasibi, kalau bisa kesedihan yang keempat itu, kegalauan kita karena kok tidak banyak ya aku mengikuti tuntunannya Allah, kok banyak keliru, aku banyak menyimpang dari jalur, dari kedekatan dengan Allah. Kalau bisa kegalauan kita yang keempat itu, meskipun kita ya boleh saja galau karena yang nomor satu, boleh galau karena yang nomor dua atau yang nomor tiga. Tapi kalau bisa kesedihan kita karena itu. Selain itu ndak sedih ndak apa-apa. Kayak Kanjeng Nabi itu waktu sedih karena dilempari oleh masyarakat Taif sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi di sebuah kebun di bawah pohon bermunajat, ya Allah, aku ini memang hamba yang lemah. Kamu beri tugas ini saja gagal, ndak sukses. Tapi aku tidak masalah dilempari batu, aku tidak masalah disakiti. Asal engkau tidak marah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Tidak masalah ya Allah, aku ini sesengsara ini. Dilempari batu, dikejar-kejar. Yang aku khawatirkan hanya satu, semoga engkau tidak murka padaku. Jadi kesedihannya adalah kesedihan yang berhubungan dengan murka atau ridhonya Allah.
Jadi diputus pacar juga tidak apa-apa, nembak ditolak juga tidak apa-apa. Ya Allah, aku berkali-kali ditembak, nembak ditolak, tidak masalah ya Allah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, tidak apa-apa wis. Oh, itu bisa kalian pakai jadi rumus. Jadi sumpekmu biar tidak berlarut-larut. Cinta ditolak asal engkau ridho padaku, tidak apa-apa ya Allah. Oh gitu loh, biar kamu tidak lama-lama nangisnya. Oke, jadi itu tentang kesedihan.